Seingat saya sampai di terakhir Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, ketika tekanan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy semakin luar biasa, justru Allah membuka hati, memberikan hidayah kepada beberapa tokoh Quraisy yang lain untuk masuk ke dalam Islam. Diawali dengan masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena sampai informasi kepadanya sesungguhnya Rasulullah dianiaya oleh Abu Jahal. Maka kemudian Hamzah pun langsung datang menemui Abu Jahal dan langsung memberikan pelajaran kepada Abu Jahal. Dan secara spontan dia menyatakan, sesungguhnya aku telah menjadi pengikut agama Muhammad. Maka itu menjadi pukulan berat yang luar biasa bagi tokoh-tokoh Quraisy ketika Hamzah masuk Islam. Hamzah masuk Islam, maka nanti tekanannya agak berkurang, intimidasinya agak berkurang. Di awalnya mereka ingin sudah memulai dengan kekerasan, tapi begitu tahu Hamzah masuk Islam, maka kemudian mereka melunakkan lagi sedikit tindakannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua tahu bahwasanya Hamzah itu siapa. Gitu ya. Pertama dia berasal dari kabilah Bani Hashim. Jadi kita tahu Quraisy itu terdiri dari berbagai macam kabilah. Dan setiap kabilah itu punya level tersendiri. Ini nggak sama. Meskipun dia kabilah dari suku Quraisy, tetapi levelnya berbeda-beda. Kalau Bani Hashim, kabilahnya Rasulullah SAW itu berada di level tertinggi. Nah, itulah yang dimaksud dengan sabda Nabi, sesungguhnya aku kornan fakornan. Di setiap generasi nasabku, kata Nabi, itu adalah generasi terbaik. Generasi unggul. Dari mulai ayahanda beliau, kemudian kakek beliau, buyut beliau, sampai nanti ke Nabi Ismail, Nabi Adam, sampai kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Adam alaihissalam. Ya, jadi levelnya tinggi. Maka ini menjadi pukulan keras bagi mereka tokoh-tokoh Quraisy. Ya. Justru kalau kita tahu lebih jauh, kabilahnya Abu Bakar itu termasuk kabilah Quraisy yang levelnya rendah. Jadi kabilah Abu Bakar itu kabilah Taim namanya. Taim ya. Dia berada di level yang bukan level tinggi di antara kabilah Quraisy. Tetapi subhanallah, masya Allah, ya, ketika mereka sudah semua masuk Islam, justru kesempatan pertama khalifah pengganti Rasul justru berasal dari kabilah yang tidak di level tinggi di kalangan Quraisy, yaitu Abu Bakar dari Bani Taim. Baru kemudian nanti penggantinya adalah Umar bin Khattab dari Bani Adi, yang juga cukup tinggi levelnya di antara kabilah Quraisy. Kemudian yang ketiga Bani Umayyah, yaitu Utsman bin Affan. Dan justru yang terakhir, yang menjadi khalifah terakhir pengganti Rasul adalah Ali bin Abi Thalib, yaitu dari kabilah tinggi di kalangan Quraisy, yaitu Bani Hashim. Nah, ini yang terjadi. Jadi pukulan yang sangat luar biasa. Tidak sampai di situ saja pukulannya, gitu. Pukulannya buat mereka itu Allah berikan selang 3 hari, kemudian masuk Islamlah Umar bin Khattab. 3 hari sebelumnya Hamzah, 3 hari berikutnya adalah Umar bin Khattab masuk Islam. Dan ini menjadi pukulan yang sangat luar biasa bagi tokoh-tokoh Quraisy. Semakin mereka mempertimbangkan untuk bersikap dengan kasar kepada Rasulullah, bahkan kepada kaum muslimin secara keseluruhan gitu. Bagaimana Abdullah bin Mas'ud disebutkan dalam sebuah hadis, sebelum masuk Islamnya Umar bin Khattab, bagaimana kami sholatnya, ibadahnya itu sembunyi-sembunyi.
Tapi begitu Umar masuk Islam, maka kami berani sholat di depan Ka'bah. Ya, jadi itu kondisinya. Jadi dua pukulan keras dialami oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka kita sedikit bahas lebih dalam tentang sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar itu masuk Islam antara tahun 5 dan 6 kenabian. Kemudian masuk Islam karena salah satu sebabnya doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah berdoa, Allahumma aizal Islam bi ahabir rajulain ilaik. Ya Allah, muliakanlah Islam, kuatkanlah Islam dengan salah satu di antara dua laki-laki yang lebih engkau sukai. Apakah Umar bin Khattab atau Abu Jahal? Maka ana ahabuhuma ilallah Umar radhiyallahu anhu. Maka ternyata Allah lebih cinta kepada Umar bin Khattab. Ya. Nah, ini salah satu sebab kemudian Umar masuk Islam. Kemudian beliau usia terpaut jauh dari Rasulullah SAW. Beliau 13 tahun lebih muda dibanding Rasulullah SAW. Jadi kalau ketika itu Rasulullah tahun 5 atau 6 kenabian, umur beliau 46, maka berarti Umar ketika itu baru berumur 33 tahun. Jadi masuk anak muda, Pak. Ya. Jadi Umar masuk kalangan anak muda yang masuk Islam. Gitu. Karena masih di bawah 40. 40 kan muda ya. 50 muda gak? Ya. Umur boleh 50, semangat 25 gitu. Masya Allah. Seperti itu. Nah, jadi termasuk ya, memang secara umum gitu, pengikut-pengikut awal Rasulullah itu semuanya anak muda gitu. Cuma beberapa orang saja dari generasi tua. Semuanya muda gitu. Ya, jadi Umar bin Khattab, kemudian Mus'ab bin Umair, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, semuanya muda. Semuanya muda. Seperti itu. Dan seperti menjadi sunatullah pengikut awal kebaikan ya, itu adalah kalangan muda. Bagaimana kisah Ashabul Kahfi kan itu anak-anak muda semua. Umar wafat umur 63 tahun. Ya, jadi umurnya sama ketika wafat dengan Rasulullah SAW. Pas tuh. Rasulullah wafat umur 63 tahun. Kemudian masuk berarti Umar ketika itu umurnya baru 50 tahun. Ya, kurang lebih umur 50 tahun ketika Rasulullah wafat. Kemudian di masa pemerintahan Abu Bakar kurang lebih 2 tahun lebih gitu. Maka kemudian Umar diangkat, dibaiat sebagai khalifah dan memerintah selama 10 tahun. Ya, 10 tahun 5 bulan. Jadi pas umur beliau kurang lebih ketika wafat umur 63 tahun. Sama juga mirip dengan Abu Bakar. Jadi Rasulullah, Abu Bakar, Umar itu segitu umurnya ketika wafat. Jadi kalau mau benar-benar mau nyunah Nabi ya matinya umur segitu. Jadi kalau mau nyunah Nabi jangan setengah-setengah. Gitu. Sampai itu juga harus nyunah Nabi gitu ya. Kan gitu. Kita harus ikut sunnah Nabi gitu ya. Gitu. Sunnah Rasul. Ya udah. Matinya juga sunnah Rasul. Seperti itu. Ya karena memang Nabi mengatakan umur umatku baina sittin gitu ya. 60 sampai 70. Makanya kalau ada yang lebih dari itu ya bonus lumayan. Seperti itu. Nah itu. Jadi menjadi khalifah selama 10 tahun 5 bulan 21 hari. Nasab Umar bin Khattab, beliau kunyahnya Abu Hafs Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qat bin Razah bin Adi bin Ka'b bin Adi. Nah itulah kemudian kabilahnya Umar bin Khattab disebut kabilah Bani Adi. Bin Ka'ab bin Luwai bin Ghalib bin Fihr bin Al-Adawi Al-Qurashi. Ya. Jadi nasab beliau dari bapak. Sementara dari ibu
Ibunya bernama Hantamah binti Hashim bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum Yakzoh. Jadi ibunya dari Bani Makhzum. Ya. Satu kabilah dengan Abu Jahal. Ya. Jadi Bani Makhzum juga termasuk level tinggi di kalangan suku Quraisy. Bin Yakzoh bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fihr. Nah itu ibunda beliau, keturunannya. Kemudian ciri-ciri fisik Umar bin Khattab. Pertama, beliau posturnya tinggi. Jadi dalam hadis itu disebut. Jadi kalau ada orang-orang lagi ngumpul, maka kalau yang sampai kelihatan lehernya, kepalanya itu berarti Umar bin Khattab. Jadi kalau orang ngumpul nih bareng-bareng, terus ada yang kelihatan lebih tinggi, maka itu Umar bin Khattab. Seperti itu. Jadi tinggi. Makanya wajar kalau ditakutin gitu ya. Seperti itu. Nah, kepalanya botak. Ya, jadi sunnah Umar botak gitu ya. Umar. Kita juga salah satu sunnahnya Umar apa? Salat tarawih ya. Yamur apa? Yamur Ramadan. Ya, itu kan Umar. Ya, itu apa namanya? Salat di bulan Ramadan malam hari secara full 1 bulan berjamaah. Itu Umar kan yang memulai. Kemudian tubuhnya banyak bulunya. Secara umum orang-orang Arab sama dengan Rasul juga begitu. Jadi dada beliau tuh banyak bulunya. Sehingga dalam perang Khandaq itu disaksikan para sahabat bagaimana Rasulullah ketika ikut kerja bakti bersama menggali farid, itu terlihat bagaimana bekas-bekas tanah itu menempel di bulu-bulu dada beliau. Seperti itu. Jadi bagaimana juga kita tahu nanti kita bahasan perang Khandaq luar biasa, Madinah dalam keadaan lagi paceklik, suasana musim dingin yang sangat menyengat, ya akhirnya apa? Karena paceklik sehingga para sahabat ketika itu banyak yang dalam keadaan lapar, ya, termasuk Rasulullah. Bahkan Rasulullah lebih lapar dibanding para sahabat. Buktinya apa? Para sahabat malu ketika tersingkap baju Rasul, itu batu yang mengganjal di perut Rasul ada 2. Sementara para sahabat cuma 1. Jadi Rasul itu mengganjal batu yang jadi ganjalan perutnya untuk menahan lapar itu ada 2. Sahabat cuma 1. Jadi artinya Rasulullah adalah orang yang paling lapar di kalangan para sahabat. Ketika dalam peristiwa perang Khandaq, persiapan perang Khandaq. Ya. Kemudian Umar berkulit, asal kulitnya putih Umar itu. Tapi kemudian berubah menjadi merah kemerah-merahan, sawo mateng ketika di masa pemerintahannya terjadi kelaparan. Maka sebagai bentuk simpati dan empati kepada rakyatnya, ketika itu Umar tidak mau makan daging. Saya tidak akan makan daging. Ya. Sampai masalah ini teratasi. Maka semenjak itu dia hanya makan gandum dengan minyak saja. Akhirnya lama-lama kulitnya berubah. Harusnya begitu gitu. Jadi jangan cuma ngimbau, ayo kencangan ikat pinggang, ayo ngirit, ayo sederhana. Lah dia aja tarik pinggang gitu ya. Seperti itu. Nah, Umar tuh membuktikan seperti itu ya. Jadi apa namanya? Bersimpati dan empati kepada kondisi rakyatnya. Kemudian kumis beliau tebal gitu ya. Jadi boleh melihara kumis boleh gitu. Kemudian cambangnya agak tipis. Kemudian tentang keutamaan Umar bin Khattab. Luar biasa. Pertama tentang bicara keilmuan. Jadi keilmuan Umar itu luar biasa. Ya. Jadi beliau juga termasuk sahabat yang paham tafsir gitu ya. Walaupun sesekali beliau bertanya akan pendapat sahabat Ibnu Abbas gitu. Kemudian di hadis Nabi juga bagaimana Umar disebutkan oleh Nabi sudah memiliki istana di surga gitu ya. Jadi Umar itu matinya bukan di medan perang, ya. Meninggalnya bukan di medan perang, tapi saat beliau memimpin sholat subuh kan itu. Tapi Nabi ketika perang Uhud, setelah perang Uhud, Nabi itu pernah naik bukit Uhud, pernah naik gunung Uhud. Ketika itu Nabi bersama dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Gitu. Maka begitu Nabi naik ke bukit Uhud, ke gunung Uhud itu bergetar. Gunung Uhud itu bergoyang.
Lalu Nabi mengatakan, wahai Uhud, tenanglah kamu, karena di atasmu ini ada Rasulullah. Terus ada As-Siddiq dan ada 2 orang yang mati syahid. Jadi Rasul begitu. Jadi yang dimaksud As-Siddiq adalah Abu Bakar. Dan yang 2 orang syahid itu adalah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Ini Nabi sudah menyebutkan Umar dan Utsman itu masuk kategori mati syahid. Maka wajar ketika di antara keutamaannya dia memiliki istana di surga gitu. Kemudian jelas berikutnya Umar itu termasuk sahabat yang banyak mendapatkan karomah. Jadi karomahnya itu benar-benar disaksikan oleh para sahabat. Ya, kelebihan. Ya, bagaimana ketika beliau melepas pasukan dalam sebuah ekspedisi perang gitu. Maka ketika pasukan tentara itu sudah berangkat, pada saat mereka sudah berhadapan dengan musuh, maka Umar ketika itu ada di Madinah sedang berkhutbah di hadapan para sahabat. Lalu Umar tiba-tiba berteriak seolah memberikan aba-aba, seperti memberikan aba-aba pada pasukan, seperti seorang panglima di medan perang. Mundur, nunduk, kata Umar itu. Ketika Umar sedang khutbah, maka semua kaget. Ini kenapa ini khalifah? Kok tiba-tiba teriak-teriak begitu, kayak orang lagi memberikan komando dalam peperangan. Begitu selesai ditanya, ada apa? Ya, ternyata dia diperlihatkan bagaimana kondisi pasukan kaum muslimin yang sedang menghadapi musuh. Dan betul, begitu selesai peperangan, mereka kembali dan mereka lapor, berhasil mendapatkan kemenangan. Lalu mereka bercerita, kami mendengar pada saat kami dalam keadaan terjepit, kami mendengar dengan jelas suaramu memberikan komando. Maka itulah yang kemudian menyelamatkan kami dari serangan musuh. Nah itu karomah. Tapi nggak bisa dipelajari, Pak. Ya. Jangan dipelajari. Nanti kalau dipelajari jadi sihir takutnya gitu. Seperti itu. Ya. Masalahnya lagi ramai juga nih. Jadi karomah itu bisa dipelajari dan saya takut kalau udah bisa dipelajari nanti dapat ijazah gitu. Ya, ada gitu. Jadi wali itu bisa dipelajari. Gitu. Takutnya gitu. Ya, nanti kalau wali kan akan sering mendapatkan karomah. Tadi khawatir ada sertifikasi wali takut saya gitu. Nah, seperti itu. Kan Allah sudah sebutkan, alladzina inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Memang wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak takut dan tidak pernah bersedih gitu. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa seperti itu. Kemudian bagaimana juga keutamaan Umar? Beliau banyak pendapatnya dibenarkan oleh wahyu. Seperti dalam perang Badar. Ketika Rasulullah memutuskan menyikapi tawanan perang Badar, kata Rasul, udah kita minta tebusan aja sesuai dengan usulan dari Abu Bakar. Ya. Umar kalau usulnya udahlah bantai aja lah, matiin semua, kata Umar begitu. Caranya gimana ngebantainya? Setiap tawanan itu berasal dari kabilah-kabilah Quraisy, maka serahkan kepada kita masing-masing kabilah. Jadi kalau ada tawanan itu dari kabilah Bani Adi, maka serahkan kepada Umar bin Khattab yang bantai gitu. Kalau ada dari Bani Hasyim, maka serahkan kepada Bani Hasyim, maka mereka yang ngurus, dan terus seperti itu. Itu usul Umar bin Khattab itu. Tapi kemudian usul Umar tidak diterima. Ya, yang diputuskan adalah usulan dari Abu Bakar. Begitu diputuskan, tidak lama saat Umar sedang berkunjung ke rumah Rasul, tiba-tiba dia mendapatkan Rasul dengan Abu Bakar sedang menangis gitu. Sedang menangis. Ketika ditanya, kenapa menangis? Ya, kata Umar, apakah aku boleh ikut menangis dengan kalian berdua? Kalaupun nggak boleh, aku akan tetap menangis bersama dengan kalian. Ternyata baru turun ayat, maka nalin nabi ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Turiduna arada dunya wallahu yuridul akhirah. Jadi tidak pantas bagi nabi mengambil tebusan dari tawanan perang. Jadi artinya turun ayat ini seolah membenarkan pendapat Umar bin Khattab seperti itu. Begitu juga saat
ya kita disunahkan untuk sholat di makam Ibrahim, makom Ibrahim. Itu pun usulan dari Umar bin Khattab. Ya Rasul, bagaimana kalau tempat ini kita jadikan kita sholat? Maka kemudian turunlah surah Al-Baqarah, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Maka jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Banyak ayat-ayat lain juga yang membenarkan tentang pendapat Umar bin Khattab. Termasuk surat At-Tahrim ayat kelima. Asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin 'abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara. Itu Umar sebelumnya berkata kepada istri Rasul. Ini kalau kamu terus menyusahkan Rasul, termasuk kepada anaknya sendiri, yaitu Hafsah binti Umar bin Khattab, kalian akan diceraikan oleh Rasulullah. Maka turunlah ayat ini, surah At-Tahrim ayat ke-5. Itu setelah Umar berkata demikian. Jadi itulah seorang Umar bin Khattab, di mana pendapatnya, ucapannya banyak dibenarkan oleh wahyu. Gitu. Tapi bukan saingannya Nabi gitu ya. Tetap Umar lah seorang manusia biasa. Ini menunjukkan tentang keutamaan seorang Umar bin Khattab. Lalu berikutnya Umar sahabat yang juga cukup banyak meriwayatkan hadis, kurang lebih ada 539 hadis yang diriwayatkan, hadis berasal dari Umar bin Khattab. Salah satu hadis yang sangat masyhur yang berasal dari Umar bin Khattab adalah hadis innamal a'malu binniyat. Itu bahkan satu-satunya sahabat yang meriwayatkan adalah Umar bin Khattab. Yang lain nggak ada. Jadi Umar lah yang menyampaikan tentang hadis innamal a'malu binniyat. Dimana kalau kita baca dalam kitab-kitab hadis, terutama dalam kitab-kitab hadis yang disusunkan misalnya oleh Imam Nawawi, bagaimana beliau menempatkan hadis innamal a'malu binniyat di hadis pertama di antara 43 hadis yang ada dalam kitab Arba'in Nawawi. Hadis pertama juga di kitab-kitab hadis yang lain, ya, Riyadhus Shalihin dan sebagainya. Itu termasuk hadis-hadis yang awal tentang innamal a'malu binniyat. Jadi seolah-olah para ulama ingin mengisyaratkan sebelum melakukan apapun, termasuk sebelum mereka menulis hadis-hadis Nabi, bagaimana mereka harus berangkat dari niat yang lurus. Itulah hikmahnya kenapa hadis innamal a'malu binniyat selalu ada di depan dalam kitab-kitab hadis. Kemudian juga menjadi khalifah kedua. Jadi maka tadi asalnya Abu Bakar yang berbaiat, yang meminta Umar untuk menjadi khalifah pertama pengganti Rasul. Tetapi kemudian Umar justru yang meminta Abu Bakar untuk menjadi khalifah pertama pengganti Rasul. Baru nanti yang keduanya adalah Umar bin Khattab. Itu atas pesan dari Abu Bakar agar kalian mengangkat Umar bin Khattab. Kemudian istri-istri Umar, ada 9 Umar itu istrinya. Tapi bukan berarti berbarengan ya, bukan berbarengan, nggak boleh. Tetap maksimal 4. Kalau yang berani gitu ya. Kalau yang nggak berani 1 aja. Gitu. Nah, pertama istri beliau yang pertama adalah Zainab binti Maz'un bin Habib bin Wahab bin Huzafah bin Jamah al-Quraisyiyah. Ya, dari wanita Quraisy juga. Punya anak 3 dari istri pertama ini, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sahabat mulia. Kemudian Abdurrahman al-Akbar radhiyallahu an. Kemudian adalah Hafsah radhiyallahu anha. Jadi dari istri pertama punya anak 3. Kemudian ya kita tahu Abdullah bin Umar itu disebut sahabat yang paling selalu ngikutin apapun detailnya Rasulullah. Gitu. Jadi misalnya disebutkan kalau Rasulullah pernah lewat di sebuah tempat, lalu Rasulullah melakukan begini dan begini, maka ketika Abdullah bin Umar itu lewat di tempat itu, dia akan melakukan hal yang persis dengan yang dilakukan Rasul ketika berada di tempat itu. Itulah sosok Abdullah bin Umar. Kemudian Abdurrahman bin Al-Akbar radhiyallahu anhu. Ya, Abdurrahman Al-Akbar. Kemudian Hafsah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu.
sahabat-sahabat dekat Rasul itu terikat semua ya, yang 4 khalifah itu. Bagaimana Abu Bakar jadi mertua Rasul, Umar juga jadi mertua Rasul, Utsman jadi mantu, Ali jadi mantu. Nah, hubungannya begitu. Ya, jadi ingin semakin menguatkan gitu, ya, menguatkan satu sama lain. Gitu. Kemudian yang kedua adalah Ummu Kulsum binti Amr bin Jarul al-Khuzaiyah dari suku Khuza'ah, bukan dari Quraisy. Ya. Anaknya 2, Ubaidillah bin Umar dan Zaid al-Asghar. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Qaribah binti Abu Umayyah al-Makhzumiyah, ini dari Quraisy juga. Tidak punya anak. Kemudian yang keempat Ummu Hakim bin Haris bin Hisham al-Makhzumiyah dari suku Quraisy juga, Bani Makhzum, punya anak 1 Fatimah. Kemudian Jamilah binti Sabit bin Abi Aqla al-Ausi al-Ansari, punya anak 1 namanya Asim. Nah, ini kalau kita Asim ini adalah kakeknya Umar bin Abdul Aziz gitu ya. Jadi kita tahu kisah tentang ketika Umar belusukan di tengah malam, lalu dia mendengar dialog seorang anak gadis dengan ibunya. Ibunya pengen mencampur susu itu dengan air biar untungnya lebih banyak. Tapi kata sang gadis, jangan ibu. Ya. Nanti gimana kalau Umar tahu? Umar tahu apa? Umar tahu apa? Gitu. Umar nggak tahu. Umar lagi ngapain sekarang? Kita lagi begini, Umar lagi ngapain? Lagi tidur nyenyak. Dia nggak tahu, lagi dengerin Umar. Seperti itu. Iya ibu, Umar nggak tahu karena Umar manusia, terbatas pantauannya. Tapi Tuhannya Umar ibu yang tahu. Maka besok paginya Umar perintahkan pada anaknya Asim, kamu datang ke desa ini, lalu temui seorang wanita, dia punya anak gadis, kamu lamar. Kata Umar. Akhirnya datang tuh. Asim ini datang menemui orang tua si gadis, kemudian dilamar dan diterima. Lalu nanti punya anak, ya, anaknya itu kemudian punya cucu, itulah Umar bin Abdul Aziz. Jadi nyambung dengan buyutnya yang jujurnya luar biasa. Maka begitu juga dengan cicitnya. Ini namanya bibit bobot bebek gitu ya. Jadi wajar. Makanya sampai para ulama itu, sebagian ulama memasukkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada posisi kelima di antara Khulafaur ar-Rasyidun. Jadi Khulafaur ar-Rasyidun itu sebagian ulama mengatakan ada 5, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Umar bin Abdul Aziz. Saking luar biasanya dalam memerintah Umar bin Abdul Aziz itu. Ya 2 tahun setengah saya katakan. 2 tahun 9 bulan, nggak sampai 3 tahun. Bagaimana bisa merubah, ya, sehingga sulit rakyat yang mau menerima zakat. Bahkan kas Baitul Malnya penuh terus, nggak pernah kurang. Gitu. Termasuk ketika itu kalau ada anak muda yang mau kawin nggak punya duit dibiayain. Itu pada masa itu. Ya. Ya, itu atas perintah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi Asim. Kemudian yang keenam adalah Atikah binti Zaid bin Amr bin Nufail. Atikah binti Zaid ini saudari dari Said bin Zaid. Said bin Zaid itu adalah suami dari Fatimah binti Khattab, adiknya Umar bin Khattab. Adiknya Umar bin Khattab. Ya, itu yang kisah Umar masuk Islam ya. Jadi Umar saat itu berjalan secara tergesa-gesa ingin mencari Rasulullah, tapi kemudian bertemu dengan seseorang. Mau kemana Umar? Saya mau bunuh Muhammad. Kamu berani bunuh Muhammad, kata orang itu. Ingat, kalau kamu berani macam-macam Muhammad, itu Bani Hashim, Bani Zuhroh akan ngeroyok kamu. Kata orang itu. Kamu nggak usah jauh-jauh nyari Muhammad. Kamu mau nggak dapat kabar yang luar biasa yang saya ingin sampaikan? Apa itu? Adikmu tuh sudah jadi pengikut Muhammad. Ngapain jauh-jauh cari Muhammad? Akhirnya Umar pun mengalihkan perjalanannya ke rumah adiknya. Maka ketika itulah dia mendengar sayup-sayup sahabat Khobab bin Aras itu membacakan ayat-ayat Al-Quran yang ada dalam surat Toha. Tapi begitu mendengar suara Umar, langsunglah Khobab itu ngumpet. Lalu Umar menggedor, lalu masuk. Lalu apa tadi? Nggak ada apa-apa. Cuma kami berdua, kata Fatimah dengan suaminya.
Ya, lalu aku dengar kamu sudah menjadi pengikut Muhammad. Lalu kata adiknya, "Hai Umar, bagaimana kalau ada agama yang lebih mulia dibanding agama kamu?" Kata adiknya. Pertama kata suaminya, lalu suaminya dipukul sampai suami Fatimah, adik iparnya Umar ini dipukul sampai jatuh. Begitu jatuh, dibantu, ditolong oleh adiknya Umar, sang istri dari Said bin Zaid tadi. Begitu dibantu, adiknya marah karena melihat suaminya diperlakukan oleh kakaknya seperti itu. Nah, begitu adiknya marah, maka ditampar lagi oleh Umar bin Khattab sehingga adiknya jatuh dan mengeluarkan darah. Maka disitulah ketika itu Umar muncul belas kasihnya kepada adiknya. Itu. Dia kaget luar biasa perlakuannya terhadap adiknya. Lalu dia pun meminta, apa itu yang ada di genggaman? Kata adiknya, enggak bisa. Lalu enggak boleh. Innaka rijsun, kamu tuh najis, kata adiknya. Jadi kalau kamu mau nyentuh ini, sana. Farji, faktasil, balik, pulang. Lalu kamu mandi, baru kamu datang kali kemari. Maka kemudian Umar pulang, kemudian mandi, sudah suci, balik lagi. Mana? Aku yang lihat. Begitu dilihat, dibaca surat Toha. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Kata Umar apa? Hadal kalam jamil. Wah, ini kata-kata yang bagus banget ini. Indah banget. Itu baru baca Bismillah. Baru baca Bismillah. Begitu baca ayat per ayat. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Sampai ayat innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ketahuilah sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah dalam ayat ini, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Maka kemudian Umar, di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Ngapain? Aku ingin ketemu dengan Muhammad. Maka begitu dengar Umar mengatakan seperti itu, keluarlah Khobab dari persembunyiannya. Nah, itu mungkin kalau kita gambarin udah ngumpet gini gitu ya, takutan luar biasa. Umar gitu ya. Begitu melihat Umar, Masya Allah, engkaulah ternyata orang yang dimaksud dengan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian diantarkanlah oleh Khobab bin Aras ke hadapan Rasulullah SAW. Maka di sana kemudian dia pun menyatakan keislamannya. Ya walaupun beliau hatinya mulai terbuka dengan Islam itu bukan pada saat itu saja. Pernah satu malam beliau keluar malam-malam, lalu beliau tawaf di Ka'bah dan ketika itu dia mendengar Rasulullah. Ya, ketika itu Rasulullah sedang sholat, lalu Rasulullah dalam sholat itu membaca surat Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah, sampai di ayat innahu laqaulu rasulun karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Ya. Kata Umar, ini luar biasa gitu. Cuman ketika itu Allah belum membuka selebar-lebarnya hatinya, belum memberikan petunjuk secara langsung. Cuman dia sudah tergugah dengan bacaan ayat-ayat dalam surat Al-Haqqah itu. Ini kadang-kadang kita ngiri, ini orang-orang kafir ya sebelumnya, tapi begitu mendengar ayat itu tergugahnya luar biasa. Sementara kita sering mendengar Quran, kita sering membaca Quran, tapi nggak pernah nangis baca Quran. Kenapa ya? Kenapa Pak? Padahal ayatnya ayat neraka, gitu. Ada apa ini sebenarnya gitu? Berarti hati kita masih kotor gitu ya, seperti itu. Tapi jangan mundur, terus aja. Ya, nggak pernah nangis, udah mendingan berhenti baca Quran, makin parah itu ya. Itu. Baca Quran yang nggak tersentuh, apalagi nggak baca Quran seperti itu. Nah itu proses masuk Islamnya. Nah ini Atikah binti Zaid adalah saudara dari iparnya Umar bin Khattab. Nah, awalnya dia Atikah bin Zaid ini dinikahi oleh anaknya Abu Bakar. Ini dua sejoli luar biasa ini. Meskipun sudah masuk Islam ya, dua-duanya gitu. Itu saking lengket banget tuh suami istri gitu. Jadi pengen kemana-mana berdua gitu, seperti itu. Sampai-sampai saking seringnya berdua di rumah itu waktu sholat lewat, nggak ke masjid. Suaminya ini anaknya Abu Bakar ini, suami dari Atikah.
Sehingga lama-lama diperhatikan oleh ayahnya Abu Bakar, wah ini nggak beres ini. Ini gara-gara istrinya, cintanya luar biasa sampai begini. Hanya udah, pilihan buat kamu, ceraikan istrimu. Gitu. Maka dengan berat hati, akhirnya keduanya bercerai. Nah, begitu bercerai, makin merana ini berdua-dua gitu. Bercerai. Ya, Atikah juga pintar dalam bersyair, dia ungkapkan kesedihannya bercerai dengan suaminya gitu. Begitu juga dengan anaknya Abu Bakar ini, Abdurrahman, sama juga. Sehingga Abu Bakar nggak tega juga lama-lama. Akhirnya meminta mereka keduanya untuk rujuk. Ya, sampai akhirnya, tapi setelah balik lagi rujuk ada perubahan yang luar biasa. Sehingga anak Abu Bakar ini pun mati dalam keadaan syahid seperti itu. Maka ketika itu saking cintanya dia dengan suaminya Atikah, ya, dia bersumpah, saya tidak akan menikah lagi setelah ini, kata Atikah. Sumpahnya begitu. Nah, berlalu Rasulullah wafat, berlalu Abu Bakar, masuklah masa Umar bin Khattab. Nah, begitu Umar bin Khattab jadi khalifah, Umar melamar Atikah. Atikah bingung. Saya bingung ini, saya udah sumpah tidak mau nikah lagi setelah saya ditinggal mati oleh suami saya. Sementara yang ngelamar saya Umar bin Khattab. Gitu. Ya. Kalau mungkin yang ngelamarnya bukan Umar bin Khattab, mungkin enggak ini lagi. Akhirnya apa? Disarankan, udah kamu batalkan sumpahmu, lalu terimalah lamaran Umar bin Khattab. Akhirnya dia batalkan sumpahnya dengan bayar kafarat, ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah, membatalkan sumpah itu ada kafaratnya. Ya. Dibatalkan, kemudian diterimalah lamaran Umar bin Khattab, kemudian dinikahi oleh Umar bin Khattab sampai dia punya anak, keduanya punya anak namanya Iyad. Ya, namanya Iyad. Kemudian yang ketujuh adalah Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib, ini yang pernah saya singgung. Jadi Umar di usianya yang sudah tua, umur 60, dia termotivasi dengan hadis Nabi. Semua yang terkait dengan apapun terputus kecuali dengan aku, kata Nabi Muhammad SAW. Maka dengan motivasi hadis itu, dia berani datang kepada Ali di usia yang sudah tua, umur 60 tahunan, melamar anaknya Ali. Ya, yaitu Ruqayyah. Dilamar. Ali kaget dah, kakek-kakek ngelawar. Kakek-kakek ngelamar anak 12 tahun, 13 tahun juga gitu. Seperti itu, Ruqayyah. Ya. Umar, saya mau nolak agak enak gitu katanya. Dah, ntar saya tanya anak saya dulu, ya, mau gak dia? Kalau dia mau nggak apa-apa lah gitu, seperti itu. Akhirnya anaknya itu Ruqayyah itu disuruh, ya kamu sekarang temuin khalifah, temuin Umar. Nah, begitu nemuin Umar, ya karena anak masih kecil, ya sama Umar di jembel-jembel gitu kan, gitu. Marah dia, lepaskan aku, wahai kakek tua, gitu. Seperti itu. Akhirnya dia pulang ngadu ke ayahnya, wahai Ruqayyah, itu calon suamimu. Oh, gitu ya. Akhirnya dinikahilah oleh Umar bin Khattab. Bahkan Ummu Kulsum ini kemudian punya anak dua, yaitu Ruqayyah dan Zaid. Itu kenapa Umar mau menikahi? Karena beliau ingin mendapatkan keberkahan dari keturunan Rasulullah SAW. Itu intinya. Jadi bagaimana keturunan Rasulullah itu jalurnya dari Fatimah, gitu ya. Fatimah dengan Ali. Gitu. Dan Ruqayyah itu anak dari Ummu Kulsum itu adalah anak dari Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Jadi masih nyambung dengan Rasul. Karena Ali juga ada keturunan yang lain dari istrinya yang lain. Setelah Fatimah meninggal, Ali menikah lagi seperti itu. Bahkan Ali pernah melamar Atikah bin Zaid. Jadi setelah Umar bin Khattab meninggal, Atikah jadi janda lagi. Maka di masa Ali dilamar oleh Ali, tapi Atikah udah nggak mau. Ya, jadi begitu para sahabat tuh. Jadi nggak gengsi gitu. Karena tadi biar pertalian mereka nyambung terus, saling menolong satu sama lain. Dan gitu. Nah, kalau di kita kan jarang gitu ya. Carinya yang lain lah gitu ya. Harusnya kan teman istrinya teman kita kalau memang ini. Kali lagi kalau berani gitu ya. Kalau nggak berani jangan gitu. Nah itu, jadi artinya itu Umar bukan karena nafsu ya kepada anak yang masih gadis yang masih kecil gitu.
Ya, tetapi karena Umar ingin mengambil keberkahan dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya begitulah. Ya, jadi tetap biar bagaimanapun dalam cucu-cucu Rasulullah itu mengalir darah Rasul, seperti itu, darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke-8, istri Umar adalah Lahiyah, ya. Punya anak Abdurrahman al-Ausad. Dan yang ke-9 adalah Fakihah, punya anak Zainab. Ya, inilah 9 istri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi tapi sekali lagi bukan dinikahi secara bersama. Dia bukan 9-9-nya semua ada. Ya, sebagian ada yang bercerai, sebagian lagi ada yang meninggal dunia. Karena tetap 4 saja batasan menikahi wanita bagi umat Rasulullah SAW yang laki-laki seperti itu. Nah, inilah tentang sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sudah isya ya, Pak? 5 menit lagi? Oh, 2 menit lagi. Baik, sampai di situ sambil menunggu waktu isya. Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Ada saya lanjutkan sedikit lagi. Ya. Nah, inilah realisasi dari sikap Quraisy ketika 2 tokoh Quraisy masuk Islam, yaitu Umar bin Khattab dan Hamzah. Maka mereka agak melunakkan tekanan kepada Rasulullah. Maka kemudian Hamzah ketika itu berbicara dengan tokoh-tokoh Quraisy yang lain, dengan Umayyah, dengan Abu Jahal. Gini deh. Ini suasana nggak enak, kata Utbah gitu. Karena kita tahu Umar sudah masuk Islam, Hamzah sudah masuk Islam. Kalau kita melakukan tindakan fisik kepada Muhammad, ini berabe urusannya. Izinkan saya, kata Utbah, untuk menemui Muhammad. Ya. Maka ketemulah Utbah dengan Nabi Muhammad, tapi bulan depan, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.